Dunia ini terus bergerak. Setiap hari, miliaran orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka pergi untuk bekerja, menuntut ilmu, bertemu keluarga, atau sekedar jalan-jalan. Diwarnai isak tangis keluarga. Beberapa orang tua dan kerabat korban histeris, bahkan diantaranya jatuh pingsan akibat tidak kuasa menahan kesedihan. Menurut kerabat korban, rombongan SMP IT Al Muawadah ini berangkat untuk ziarah ke Pamijahan Tasikmalaya, Pangandaran, dan Cibiuk, Garut pada Tidak dapat dipungkiri, kecelakaan lalu lintas menjadi momok yang menghantui kita semua. Penyebab kecelakaan lalu lintas sangat beragam, mulai dari faktor manusia, kondisi jalan, hingga teknis kendaraan. Di awal tahun 2024, banyak berita menyiarkan kecelakaan maut yang dialami bus. Seharusnya, sebagai salah satu mode transportasi umum utama, bus memiliki peran penting untuk meningkatkan kepercayaan dalam memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpangnya. Inilah dokumentasi kami menguak permasalahan yang terjadi di lapangan. Perjalanan pertama kami di Terminal Bungur-Asi. Di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya, angkutan umum bus menjadi tulang punggung transportasi bagi jutaan masyarakat. Mereka membawa harapan, mimpi, dan kehidupan sehari-hari melintasi jalan-jalan yang padat. Namun, kenyamanan dan efisiensi angkutan umum bus tidak hanya ditentukan oleh kendaraan itu sendiri, tetapi juga oleh fasilitas halte yang tersedia. Fasilitas halte bus memainkan peran penting dalam pengalaman penumpang. Halte yang bersih, aman, dan nyaman dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Di beberapa kota besar seperti Surabaya, inovasi ini terus dilakukan untuk meningkatkan fasilitas halte. Teknologi seperti informasi jadwal bus real-time dan sistem pembayaran digital telah diimplementasikan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi penumpang. Kenapa kami memilih topik keselamatan bus ini dikarenakan banyak sekali berita atau kejadian-kejadian mengenai kecelakaan bus setiap tahunnya, yang mana dari kecelakaan ini mengakibatkan cedera serius hingga kematian. Oleh sebab itu saya dan teman ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keselamatan bus dan juga kehidupan bus dan terminal Bungur-Asi. Terminal Bungur-Asi atau yang dikenal dengan Terminal Purabaya adalah pusat denyut nadi transportasi di Jawa Timur. Setiap hari, ribuan orang melintas terminal ini, menjadikan salah satu terminal tersibuk di Indonesia. Fasilitas terminal ini dibangun pada tahun 1991. Terminal Bungur-Asi terletak di Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di perbatasan dengan kota Surabaya. Terminal ini
berfungsi sebagai penghubung utama antar berbagai kota di Jawa Timur dan luar provinsi. Dengan luas lebih dari 12 hektar, Terminal Bungur dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung kenyamanan penumpang, mulai dari ruang tunggu yang luas, area parkir yang memadai, hingga kios-kios makanan dan minuman. Namun, di balik hiruk-pikuk dan kemegahan Terminal Bungur terdapat tantangan besar dalam hal keselamatan dan kenyamanan. Kepadatan penumpang, kebersihan, dan manajemen lalu lintas adalah beberapa isu yang perlu pemerintah dan pengelola terminal terus berinovasi untuk mengatasi tantangan ini. Implementasi teknologi seperti sistem tiket elektronik dan tingkat fasilitas kebersihan adalah langkah menuju perbaikan. Foto nu ada. Banyak pembicaraan mengenai bus swasta yang cenderung mengabaikan aturan demi mengejar penumpang lebih banyak. Ketidaknyamanan timbul karena bus terlalu penuh dan berhenti sembarangan. Selain itu juga perlunya memperhatikan perawatan kendaraan yang dilakukan setiap harinya. Dari hasil turun lapangan pertama yang kita lakukan, bagaimana perbedaan antara bus yang dikelola oleh pihak swasta dan pemerintah mempengaruhi pengalaman penumpang. Untuk mendapatkan pengalaman menjadi penumpang bus, kami akan mengikuti perjalanan dari Surabaya ke Mojokerto menggunakan bus Sumber Selamat dan kembali lagi dengan menggunakan bus pemerintah yaitu Transjatim. Dalam
melakukan observasi turun lapangan kemarin, saya bersama teman-teman telah mencoba berbagai tipe bus, baik dari bus swasta maupun bus pemerintah. Bus sumber selamat ini menurut saya memiliki fasilitas bus yang sangat minim dan juga keselamatan yang sangat kurang. Untuk keselamatan sendiri, saya merasakan ketidaknyamanan ketika saya mencoba bus swasta ini. Dari segi keselamatannya itu seperti kecepatan bus yang tidak normal menurut saya, dan juga fasilitas di dalam bus sendiri yang sangat kurang. Melakukan pembayaran menggunakan cash, jadi menggunakan cash dan kasih karcis. Selama perjalanan pun banyak berputar lagu dangdut, tidak ada pemberitahuan turun, jadi penumpang yang akan turun itu cuma bilang kiri Pak, gitu. Naik pemberhentiannya tidak melalui halte depan ini. Terdapat beberapa pengamen maupun penjual yang sangat mengganggu penumpang. Selain itu, bus tersebut juga melaju sangat kencang dan menyalip beberapa kendaraan besar, dan hal itu tentunya sangat berbahaya baik bagi kendaraan lain ataupun bus itu sendiri. Pengalaman yang mungkin tidak mengenakan, seperti fasilitas bis yang kurang memadai atau bis yang kurang terawat maupun interiornya yang sangat-sangat sudah tidak layak digunakan. Dan menurut saya sendiri, bis itu termasuk bis yang ugal-ugalan karena tidak mematuhi beberapa SOP berkendara, terutama dalam sopirnya. Supirnya sendiri tidak mematuhi SOP berkendara karena contohnya dia berkendara memegang kemudi sambil merokok. Dan hal itu sangat menyalahi SOP berkendara dalam menggunakan bis. Dan kondisi bisnya sendiri itu menurut saya juga tidak terlalu layak karena terdapat beberapa bagian-bagian yang kotor, yang tidak terawat, dan sebagainya. Selain itu, bis tersebut juga berkendara dengan kecepatan yang menurut saya tidak mematuhi regulasi saat membeli dagangan salah satu PKL tersebut, terutama dalam hal transaksi. PKL tersebut melakukan hal yang kurang nyaman bagi saya. Untuk bus pemerintah sendiri seperti bus Surabaya dan juga Transjatim, menurut saya memiliki fasilitas yang sangat lengkap dan sangat baik, dan juga keselamatan yang sangat nyaman. Transjatim di mana semuanya telah prepare dengan baik, adanya standar operasional prosedur yang baik, di mana pembayaran bisa melakukan secara cashless atau QRIS maupun tunai, dan adanya pelayanan seperti kernet maupun pramugara yang ada di bis Transjatim. Kondisi bus tersebut sangat nyaman dan sejuk karena dilengkapi AC. Selama kita menunggu itu diperingatkan oleh kondekturnya untuk yang perempuan itu di depan, yang laki-laki di belakang. Jadi ada space untuk perempuan dan space untuk laki-laki. Selama perjalanan pun di sana sangat nyaman, ada pemberitahuan mengenai bus yang akan halte yang akan sampai, terus tiketingnya sudah menggunakan QRIS, dan
musik-musik yang diputarkan itu sangat kekinian. Karena tidak ugal-ugalan dan bapak yang menyupir maupun kondekturnya itu selalu mengucapkan kayak selamat datang dan selalu kayak mengajak berbicara dengan lebih baik lagi. Perhatikan barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal dan hati-hati saat melangkah. Terima kasih. Sangat berbanding terbalik dengan bis sumber selamat yang kita gunakan untuk ke Mojokerto sebelumnya. Bis Transjatim ini sendiri memiliki SOP yang menurut saya sudah sangat bagus, memiliki pelayanan yang sangat baik, dan juga aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, jadi bis Transjatim sendiri memiliki kondisi bis yang bersih, lalu juga bisnya terawat, supirnya juga tidak menyetir secara ugal-ugalan seperti bis sumber selamat sebelumnya. Dan selain itu, memiliki SOP pelayanan yang jauh lebih baik, terutama dalam segi pelayanannya. Selain itu, di dalam bis Transjatim kita juga bisa membayar dengan dua opsi, yaitu cashless dan juga cash. Transjatim adalah salah satu layanan bus yang dikelola oleh pemerintah, menawarkan kenyamanan dan keamanan dengan harga yang terjangkau. Perkenalan, nama saya Widarman Ali. Saya sebagai pramudi Transjatim Koridor 2. Bapak Wirdaman Ali merupakan salah satu pramudi yang ada di Transjatim Koridor 2. Sebelumnya, ia menjadi supir bus di swasta 20 tahun yang lalu. Saat melakukan perbincangan kepada Bapak Wirdaman Ali, beliau menyatakan bahwa memang benar terdapat target yang harus dicapai untuk memenuhi permintaan dari pihak swasta. Supir bus pihak swasta, beliau dituntut untuk memenuhi target yang ditentukan setiap harinya pengisian bensin yang dilakukan oleh individu supir bus. Bagaimana Bapak Wirdaman Ali bisa berpindah dari supir bus swasta ke dikelola oleh pemerintah? Bapak Ali menyatakan bahwa terdapat langkah yang lebih mudah untuk dilakukan oleh yang berpengalaman di pihak swasta untuk menjadi pramudi di bus Transjatim. Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa terdapat banyak perbedaan yang dirasakan ketika menjadi pramudi di pihak swasta dan pihak pemerintah. Saat di pihak swasta, selain dikejar target mengenai hasil yang akan dilakukan, dituntut untuk memenuhi kursi yang ada, bensin yang harus ditanggung oleh individu, dan jangka istirahat yang sangat singkat. Saat menjadi pramudi yang dikelola oleh pemerintah, beliau menyatakan bahwa jam tidur lebih terarah karena waktu keberangkatan dan waktu bekerja sudah teratur. Selain itu, tidak dituntut untuk mengisi bensin dan memenuhi kursi yang ada. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan Kartika Dimas. Saya petugas Transjatim sebagai pramugara. Transjatim terdapat pramugara yang mendapatkan tugas untuk memonitoring layakan dari Transjatim sendiri. Jika terdapat kerusakan seperti lampu LED pada Transjatim mati, petugas pramugara akan segera melaporkan untuk diperbaiki. Ini kan ekspor, jadi sama-sama istilahnya, jadi disuruh menangani sendiri. Jadi itu nanti bis termasuk juga manajemennya. Nah, yang bagian berangkat bis tadi, yang di terminal itu tadi, bagiannya ternyata, nah itulah yang ngecek. Kayak saya ini kan jalan di jalan, istilahnya nanti ada running tax mati, itu saya langsung laporan ke pihak tender yang di terminal langsung menentukan ke mekanik, langsung menentukan nanti selesai satu PP langsung
Berapa kali Mas kalau ini 3 kali? Berapa PP? Ya kalau bisnya itu sehari 3 kali BP. 3 kali PP. Cuman saya itu cuma sekali aja. Saya kebetulan dapat jadwal yang sekali. Kalau pagi ya saya 2 kali. Kalau kena pagi ngambil jadwal ngelok ibarat ngelok itu ibarat 3 PP itu saya ambil semua itu bisa. Saya ini satu bis kan harusnya kelola. Saya bapaknya ini kan harusnya sakit. Bapaknya bersedia ngambil lembut. 2 hari Mbak ini. Jadi 2 hari berturut-turut 3 PP, besoknya 3 PP. Sampai sembuh ini. Karena temennya yang oper shiftnya ini lagi sakit. Karena kan operasional harus berjalan. Tapi itu biasanya gajinya berapa? Iya, mampu otomatis lembur kan nambah. Pemerintah biasanya mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Fasilitas seperti halte yang memadai, jadwal yang teratur, dan tarif yang terjangkau adalah prioritas utama. Namun, tantangan yang dihadapi bus pemerintah seringkali terkait dengan anggaran yang terbatas dan birokrasi yang kompleks. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas layanan dan pemeliharaan armada. Lalu, bagaimana pandangan para ahli? Dengan melihat sudut pandang Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Junjung Iswandaru, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Pada kesempatan ini saya bertemu dengan teman-teman beberapa adik-adik anak-anak dari Fakultas Studi Pembangunan ITS. Semester berapa ini, Pak? Semester 4. Oh, 4. Ini yang ini ya, Pak? Bisnis itu ya? Kita siang jurusan apa? Oh, SP. Iya. Oh, ada SP ya? Ada SP. Jadi kartunya lagi. Keselamatan di luar. Maksudnya, kalau keselamatan di luar itu kan lebih kepada disiplin mengemudi oleh keseluruhan pengguna jalan. Ya, sebenarnya dari kita itu ada beberapa aspek. Itu yang pertama tentang kepatuhan terhadap rambu lalu lintas dari lingkungan dan sama bis itu sendiri, terus juga keselamatan yang di dalamnya meliputi kayak fasilitas mungkin bisnya, perawatannya. Oh ya, jadi gini Mbak, jadi bis di Surabaya itu ada 2 pengelola. Satunya yang jurusan ITS itu dikelola oleh Kementerian Perhubungan, namanya Semanggi Surabaya Bis. Ada gambarnya daun semanggi itu yang kelola adalah Kementerian Perhubungan. Kemudian yang rute MER juga oleh Kementerian Perhubungan yang menggunakan bus listrik, ya toh. Yang rute lainnya yang utara selatan dan Wirawiri itu yang kelola adalah Dinas. Perbedaannya kalau Kementerian Perhubungan, mereka dikelola oleh Kementerian Perhubungan dengan operatornya operator swasta. Yang menjalankan itu adalah operator swasta. Dalam hal ini menggunakan lelang bidding. Siapa yang menang, siapa yang sesuai dia yang menang.
mereka dibayar rupiah per kilometer. Ya. Dia mau jalan 10 kilo, 20 kilo per hari, dia dibayar pemerintah rupiah per kilometer. Ya. Tapi sesuai dengan kontrak. Ya. Kontrakku suatu hari saya harus menyediakan 10 unit bis dalam kondisi jalan umpama. Apabila saya menyediakan kurang dari 10 unit bis, saya kena denda. Dendanya tercantum di kontrak. Bis kotor potong 10 kilo. AC mati potong sekian kilo. Bis mogok potong sekian kilo. Kenapa bunyi kilometer? Karena kilometer itu menyangkut dengan rupiah. Mereka dibayar rupiah per kilometer. 1 kilometernya kita bayar dia, kemudian bayar dia katakanlah 20.000. Kalau dia itu bisnya mogok, dia potong 10 kilo. Berarti nantinya pada waktu dia nagih ke pemerintah, Pak, saya udah jalan 100 kilo nih. Oh, rapatmu nggak bisa nih. Kamu pernah ada mogok, kamu saya potong 10 kilo, 200.000. Oh, kamu terlambat ini. Harusnya kamu jarak antar bismu 15 menit. Kenapa kamu sampai setengah jam tanpa alasan jelas? Potong. Makanya kadang-kadang terlihat bis yang jurusan ITS itu ngambil kiri. Jadi saya punya unit, punya UPT, unit pelaksana teknis itu, yang bagian melihara bis dan mengoperasikan bis. Jadi sopir itu kita gaji dari Pemda semua. Mau sopir, mau helper, semua gaji. Penumpang juga harus mau. Dalam arti gini, penumpang harus mendukung, jangan naik dan bis yang itu. Ya, tapi kadang-kadang ya, kalau bis itu nggak usah dinaikin. Lama itu ya. Jadi kita sendiri juga, kita mau edukasi, PO-nya itu kita edukasi, kita kasih bimbingan dia, tolong ini, dia pun nyampaikan ke supirnya juga. Kan. Jadi seperti itu upaya dari kita lakukan. Bahkan itu udah banyak yang dilakukan. Kalau lulus mungkin jadi ya, tapi sekarang jauh lebih tertib dari dulu gitu. Karena sanksinya keras kan itu. Dia ada SMK, sistem manajemen keselamatan. Jadi dulu itu untuk bus Surabaya sendiri itu rute awal pertama kali itu masih di dalam lingkup Surabaya ya Pak? Udah sampai ke Darjin? Ya, jadi bis itu kan namanya ada akap. Di masa depan, kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah bisa menjadi solusi terbaik menggabungkan stabilitas dan regulasi dari pemerintah dengan inovasi dan fleksibilitas dari swasta yang dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih baik. Dengan kerjasama yang baik, kita bisa menciptakan transportasi umum yang aman, nyaman, dan efisien.